Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal muamalah wal akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita dapat ngaji kembali dan sekarang masuk bab ke-48 ya, mendoakan saudara kolega agar harta dan anaknya diperbanyak. Jadi kalau dalam Islam anak itu di samping amanah juga anugerah. Ini sama dengan harta. Harta di samping anugerah juga amanah. Jadi tidak salah ketika kita pengen punya harta yang banyak. Tidak salah. Ya, yang salah itu kan kalau diperbudak harta. Demikian juga anak. Karena anak itu di samping kebanggaan, tapi juga menghadirkan rizki. Kan setiap makhluk melata Allah jamin rizkinya. Tugas kita adalah ikhtiarnya. Ya. Nah, mari kita lihat hadisnya. An Anas bin Malik, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa ma huwa ila ana wa ummi wa umma haram khalati. Iddakhala alaina faqala lana ala usolli bikum wa dzaka fi ghairi waqtis shalah. Faqala rajulun minal qaum fa aina ja'ala ansamati? Qal ja'alahu an yamini summa salabina summa da'alana ahlal bait bi kulli khair min khairi dunya wal akhirah. Faqalat ummi ya Rasulullah khawaidamak ud'ullaha lana ud'ullaha lahu pada ali bi kulli khair kana fi akhiri du'ai an qol Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang usianya cukup panjang, 120 tahun. Ya, 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah. Ya, putra dari Ummu Sulaim ibunya. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Bapaknya namanya Malik. Tapi kemudian Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah. Kata Anas bin Malik, suatu hari saya pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu tidak ada seorang pun kecuali saya, ayahku. Ya. Cuma tidak tahu yang dimaksud ayahku di sini apakah Malik atau Abu Talhah. Karena waktu
Ya, Ummu Sulaim nikah dengan Abu Talha, Anas tuh masih kecil. Hanya disebut ayahku, ibuku yaitu Ummu Sulaim, dan Ummu Haram. Ummu Haram ini adalah bibinya, bibi dari ibu. Ya, di sini disebut Ummu Haram kholati. Kholah itu adik dari ibu. Kalau adik dari bapak, amah. Berarti adiknya Ummu Sulaim, ya, Ummu Haram. Ketika beliau menemui kami, beliau berkata, apakah sebaiknya saya sholat bagi kalian? Padahal saat itu bukan waktu sholat. Ya, bukan waktu sholat. Jadi kira-kira ya entah bada asar, ya nampaknya bada asar kalau bukan waktu sholat. Lalu ada salah seorang dari kami bertanya, lalu di mana Anas diletakkan? Beliau bersabda, letakkan dia di sebelah kanan. Lalu beliau sholat mengimami kami, beliau kemudian mendoakan kami penghuni rumah. Oh, bukan waktu sholat itu waktu sholat fardu, berarti karena ini sholat kemungkinan waktu duha. Ya. Kemudian beliau mendoakan kami penghuni rumah agar mendapatkan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Indah banget ya. Sholat berjamaah bersama Rasul didoakan khusus. Lalu ibuku berkata, ya Rasulullah, doakanlah pembantumu ini. Dia maksudnya Anas. Beliau lalu mendoakanku, kata Anas, agar mendapatkan segala kebaikan. Ya. Sampai dalam riwayat disebutkan Anas bin Malik itu kalau dia bertani, itu hasilnya itu selalu 2 kali lipat dari yang lain. Itu salah satu berkah doanya Kanjeng Nabi itu. Rasulullah mendoakanku segala kebaikan. Dan di akhir doa beliau bersabda, ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan berikan ia barokah. Masya Allah. Indah banget ya. Yang mendoakan Rasul, didoakan banyak harta, banyak anak, dan barokah. Bukan sekedar banyak tapi barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, kebaikan yang berlipat-lipat. Ya. Contoh sederhananya begini. Kita pernah nggak punya uang agak gede gitu, tapi nggak terasa habis aja. Pernah atau sering? Ya, punya uang tuh agak gede, tapi nggak terasa habis aja. Kemana duit ya? Kemarin kayaknya lumayan punya tuh agak gede. Nah itu namanya tidak barokah. Tapi pernah juga uang kita tuh nggak terlalu besar, tapi kita rasakan betul manfaatnya. Kita pakai ini, kita pakai ini, kita pakai ini. Nah itu namanya barokah. Jadi barokah itu memahaminya itu aja sederhana. Kebaikan yang bertambah-tambah, terasa betul manfaatnya. Ya, ziyadatul khair. Di samping kalau barokah itu mendekatkan kita kepada Allah. Jadi rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, uang yang ada di kantong kita lebih mendekatkan kita kepada Allah, itu barokah. Kalau waktu masih ngontrak rajin ke masjid, rajin hadir di pengajian, begitu sudah punya rumah nggak pernah nongol ke masjid, nah itu ciri tidak barokah. Kenapa? Dia sholatnya di rumah melulu, nggak mau ke masjid. Bukan karena COVID. Itu ciri tidak barokah. Waktu belum punya kendaraan, ibadahnya luar biasa. Setelah punya kendaraan, main melulu. Pengajian nggak pernah hadir lagi, sholat selalu terlambat. Nah itu namanya tidak barokah. Kalau barokah apa? Waktu masih ngontrak, rajin ke masjid, rajin ibadah. Setelah punya rumah semakin rajin lagi. Sholatnya,
pengajiannya, amal solehnya makin banyak. Nah, itu ciri barokah. Waktu belum punya kendaraan, ya rajin ke masjid, rajin hadir di majelis ilmu. Setelah punya kendaraan semakin rajin lagi. Nah, itu ciri barokah. Kendaraannya bahkan dipakai untuk kegiatan-kegiatan Islam, hadir di pengajian, mendatangi ya kegiatan-kegiatan amal soleh. Itu ciri barokah yang lain. Jadi bukan sekedar terasa manfaat, tetapi juga semakin mendekatkan kepada Allah. Nah, Anas bin Malik itu didoakan oleh Kanjeng Nabi bukan sekedar kaya tapi barokah. Bukan sekedar banyak harta tapi barokah. Mendekatkan kepada Allah. Terasa betul manfaatnya. Bukan sekedar punya anak yang banyak, tapi anak yang membawa barokah. Soleh-soleh, pinter-pinter, penghafal-penghafal Quran. Ya. Allahu Akbar. Nah, jadi ya boleh kita minta didoakan atau mendoakan saudara kita agar ya hartanya banyak, anak-anaknya soleh dan barokah. Sebagaimana Kanjeng Nabi SAW ya mendoakan keluarga dari Anas bin Malik dan ibunya Anas meminta ya fa aina ja'ala Anasan minhu gitu tadi itu ya. Ya. Sebagaimana ibunya Anas Ummu Sulaim meminta kepada Kanjeng Nabi supaya ya, didoakan dan doanya adalah kebaikan dan barokah. Boleh. Misalnya kita ketemu orang, kita tahu ibadahnya bagus, sodakohnya rajin, infaknya gede, boleh. Pak Haji doain saya. Ya, saya doain. Enggak, doakannya khusus. Mudah-mudahan anak saya soleh-soleh, harta saya juga barokah. Boleh. Meminta didoakan atau kita tanpa diminta mendoakan saudara kita. Ya. Nah, sebagaimana doa yang cukup indah di sini, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, kata doa Kanjeng Nabi, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik, anaknya dan barokahilah. Dan jangan lupa, kalau harta Allah berikan kepada semua orang, tapi kalau kebarokahan hanya diberikan kepada yang beriman dan bertakwa. Saya ulangi, kalau harta bahkan rezeki Allah berikan kepada semua orang. Malah orang kafir kaya-kaya. Ya. Tapi kebarokahan hanya Allah berikan kepada orang beriman dan bertakwa. Oleh karena itulah ya dalam riwayat lain disebutkan ketika orang kafir itu kaya-kaya, itu bukan rahman rahim Allah, tapi lebih kepada istidraj. Istidraj itu apa? Nyungkun, ngelulu. Istidraj. Mana ayatnya kalau kebarokahan hanya diberikan kepada yang beriman bertakwa? Surah Al-A'raf ayat 97. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barokat minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Jadi kalau penduduk negeri beriman bertakwa, Allah berikan barokah. Barokah hanya diberikan kepada yang beriman dan yang bertakwa. Kalau harta mah Allah berikan pada semua orang. Nah, oleh karena itulah kenapa doa yang dimintakan itu bukan sekedar banyak harta, tapi mintalah doa kebarokahan atas yang kita miliki.
Itu pula sebabnya kalau ada orang baru menikah, doanya adalah doa barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Kenapa didoakan barokah? Itu sudah include kalau didoakan barokah. Berarti mudah-mudahan jadi rumah tangga beriman dan bertakwa. Dengan iman dan takwa itulah akan hadir barokah. Kalau nanti dia punya anak, barokah. Kalau nanti dia punya rumah, barokah. Kalau nanti dia punya kendaraan, barokah. Kalau nanti dia punya harta, barokah. Jadi lain kali kalau bikin undangan, jangan mohon doa restu, mohon doa barokah. Tulisnya. Ya. Kalau dulu zaman saya kecil, mohon doa restu suka diplesetkan, mohon 2000. Karena dulu 2000 tuh gede. Sekarang mah Pak Ogah 2000 itu. Mohon doa barokah. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua juga keluarga dan harta kita barokah ya. Amin ya robbal alamin. Lanjut nak. Ibu al-walidat rahimat. Ibu adalah pribadi yang penyayang. Masih dari Anas. Ya. Ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Datang seorang wanita menemui Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Fa'atatha sebentar. Seorang wanita datang menemui Aisyah dengan membawa 2 orang anak. Fa'atatha Aisyah salasata marot. Ibu Aisyah kemudian memberinya 3 butir korma. Ya. Lalu si perempuan itu fa'atat kulla sobiyin laha tamarah. Maka dia memberikan sebuah kurma kepada masing-masing anak. Wa amsakat linafsiha tamroh, dan dia memegang yang satu untuk dirinya sendiri. Fa'akala sibyan at-tamrotain wa nadhara ila ummihima. Kedua anak itu memakan 2 korma kurma mereka sampai habis, lalu mereka melihat ke ibu mereka. Ya. Fa'amadat ila tamroh, kemudian si ibu itu membagi kurma tersebut menjadi 2. Ya. Lalu fa'atat kulla sobiyin nisfi tamarah, lalu memberikan kepada masing-masing anaknya setengah dari kurma itu sampai habis. Ya, dan memberikan ketika Rasulullah SAW datang, Ibu Aisyah menceritakan hal tersebut. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam, pajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat Aisyah faqal wa ma yujibuka min dzalik laqad rahimahallah bi rahmatiha sabihima. Wa ma yujibuka min dzalik, mengapa engkau heran? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha. Ya. Kenapa engkau heran? Allah telah merahmatinya dikarenakan kasih sayang ia berikan kepada kedua anaknya. Kita tahu Ibu Aisyah kan enggak punya anak. Tapi kemudian dia melihat bagaimana si ibu itu tadi ya menunjukkan rasa kasih sayang yang luar biasa kepada anak. Nah, ternyata para jamaah, seorang ibu yang memberikan kasih sayang kepada anak dalam Islam bukan sekedar ya normal sebagai ibu, tapi dalam kasih sayang yang diberikannya itu menghadirkan rahmat Allah.
menghadirkan kasih sayang Allah, menghadirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya ajaran Islam. Sebagai ibu yang normal, ibu mana yang tidak sayang sama anak? Jangankan manusia. Ya, ada pepatah, macan pun tidak memakan anaknya. Singa pun tidak memakan anaknya. Ya. Kalau antum perhatikan makhluk Allah makhluk Allah yang bernama binatang, ayam misalnya, bagaimana dia melindungi anaknya. Ya, kalau di Jakarta jarang lihat, tapi kalau di kampung dulu kan ayam tuh biasa dilepas. Kalau dia baru megar, baru anak-anaknya itu baru apa namanya kalau di Jakarta? Ya, baru menetas tuh kan suka diasuh. Itu kalau ada yang ganggu, ibunya nggak pandang siapa yang ganggu, mau anjing, mau manusia, dikejar, dipatuk. Padahal dia lupa kalau dirinya itu cuma ayam, betina pula. Begitulah fitrah kasih sayang induk kepada anak yang Allah berikan. Ya, ayam, maaf, anjing, maaf, kucing. Ya, demikian juga makhluk Allah yang lain yang dia adalah pembunuh makhluk lain seperti singa dan macan. Tetap aja kepada anaknya mas sayang. Apalagi manusia yang normal ya. Antum jangan bantah dengan kasus yang ngebunuh 3 anak itu. Di mana kemarin? Di Medan ya. Yang ngebunuh 3 anak tuh. Ya, itu kasuistis. Karena kondisi lagi susah orang bisa begitu. Tapi kalau ditanya, kenapa dia ngebunuh anaknya? Alasannya justru karena sayang. Daripada dia hidup menderita nanti. Ya. Dulu di Bandung ada kasus seorang ibu yang membunuh 3 anak itu. Alasannya itu. Daripada dia menderita, daripada nanti dia sengsara, sudahlah lebih baik mati sekarang saja. Justru karena sayangnya. Walaupun itu tidak normal dari sudut pandang kejiwaan. Nah, jadi normalnya yang namanya induk itu sayang kepada anaknya. Demikian juga manusia. Normalnya manusia itu sayang kepada anak. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh wanita ini tadi. Ya, dia lebih baik tidak makan. Yang penting anaknya makan. Kan begitu. Ternyata indahnya ajaran Islam, ketika seorang ibu menunjukkan rasa kasih sayang kepada anaknya itu, bukan hanya normal sebagai makhluk Allah bahwa namanya induk sayang kepada anaknya, tapi itu dicatat sebagai amal soleh, itu dicatat sebagai ibadah, itu dicatat menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemarin kan ketika kita sebagai ayah memberi makan anak istri kita, itu bukan sekedar kewajiban sebagai ayah, tapi dicatat berpahala sedekah. Ya. Bukan hanya dicatat sebagai suami, sebagai ayah, memang kita punya kewajiban menafkahi anak istri. Bukan hanya itu, tapi juga bernilai sedekah, bernilai amal soleh. Inilah indahnya ajaran Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita rasa sayang kepada anak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebagai ayah, sebagai orang tua, rasa sayang kepada anak kita, rasa sayang kepada cucu kita. Ketika rasa sayang itu diwujudkan dalam bentuk perhatian, pemberian, bahkan memberikan makan, ternyata bukan hanya dicatat sebagai ibadah karena kita melaksanakan kewajiban sebagai orang tua kepada anak, tapi juga bernilai amal soleh, bernilai sedekah, dan rasa cinta yang ditunjukkan itu kemudian menghadirkan pahala dan rahmat Allah. Itulah indahnya ajaran Islam, dan itulah enaknya sebagai seorang muslim. Kalau yang lain, maaf, agama lain, ketika sebagai suami, sebagai ayah mereka kerja banting tulang, ya kan? Kalau ditanyakan kerja begini demi anak,
melakukan itu semua demi anak, nggak jadi amal soleh. Ya, kalau yang bukan Islam, ketika mereka bekerja banting tulang, cari duit untuk anaknya, ya hanya bernilai sebagai rasa sayang aja orang tua ke anak, tapi nggak jadi amal soleh, nggak jadi ibadah. Itu kalau agama orang lain. Kalau kita Islam, indah sekali. Bukan hanya sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai orang tua, kita menunjukkan kasih sayang dan melaksanakan kewajiban menafkahi keluarga, tapi juga bernilai ibadah, bernilai amal soleh, bernilai sedekah, dan menghadirkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ada pepatah orang tua, kalau ke anak tuh ulahnya dulang. Artinya jangan hanya sayang soal perutnya saja. Sebab kalau perhatian dan sayang soal perut mah, maaf, binatang juga sama. Kalau sayang dan perhatian kepada anak hanya soal perut, maaf, kucing juga sama, ayam juga sama, binatang juga sama. Rasa sayang kepada anak itu lebih jauh lagi, bukan sekedar memperhatikan perutnya dan pakaiannya, tapi yang paling penting pendidikannya, wabil khusus pendidikan agama. Ya. Itulah makanya kenapa berusia 7 tahun dalam Islam harus sudah disuruh sholat. Muru abna'akum bis sholah lisab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika sudah berusia 7 tahun. 7 tahun harus sudah disuruh. Kalau 7 tahun harus sudah disuruh, berarti sebelum 7 tahun harus sudah bisa. Ya, saya ulangi, kalau 7 tahun anak harus sudah disuruh sholat, berarti sebelum 7 tahun harus sudah bisa. Makanya pas kalau kita mulai mengajarkan sholat kepada anak itu sejak usia paling tidak 5 tahun. Usia 5 tahun kita masukkan ke taman Quran, taman pendidikan Quran, atau ke ngaji, ya, rumah tahfidz dan lain sebagainya, usia 5 tahun. 5-7 usia 2 tahun lah. 5-7 berarti selama 2 tahun itu diajarkan sholat, bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar, mulai menghafal surah-surah pendek. Karena 7 tahun harus sudah bisa, kan harus sudah disuruh 7 tahun. Ya, 7 tahun harus sudah disuruh, 10 tahun boleh dipukul. Jadi Islam sudah mengatur masa sosialisasi. Sosialisasi itu apa? Pembiasaan. Masa sosialisasi pembiasaan itu 3 tahun. Dari usia 7 sampai 10. Sampai 9 lah. 7, 8, 9. 3 tahun masa sosialisasi. Pembiasaan. Biasa ke masjid, biasa bangun sebelum subuh. Ya. Biasa kalau dengar adzan diajak ke masjid. Biasa kalau dengar adzan matikan semua televisi ke masjid. Itu dari usia 7 sampai 10. Karena 10 tahun itu sudah kesadaran, sudah wajib. Kalau saya melihat hadis 10 tahun boleh dipukul itu menunjukkan sudah wajib. Ya. Jadi coba perhatikan para jamaah. Rasa sayang kita kepada anak itu fitrah. Bukan hanya kita sebagai manusia, apalagi sebagai seorang muslim. Hatta makhluk Allah yang bernama binatang pun Allah kasih. Tapi indahnya kita sebagai seorang muslim, rasa sayang kepada anak, perhatian kepada anak itu bukan hanya dinilai pahala melaksanakan kewajiban, tapi kemudian ada nilai amal soleh, ada nilai sedekah di situ. Maka bukan hanya soal perut dan pakaian yang diperhatikan, tapi pendidikannya, dan yang paling utama pendidikan ibadah, pendidikan agama. Ayat yang tadi saya baca surah Luqman itu kan yang pertama itu pendidikan akidah, ya bunayya la tusyrik billah. Baru berikutnya ya bunayya aqimis shalah. Kapan memulai anak itu diperintahkan sholat? Nabi jelaskan dalam hadis 7 tahun disuruh, berarti sebelum 7 harus sudah bisa.
10 tahun boleh dipukul. Berarti masa pembiasaan itu 3 tahun. Dari 7 sampai 9. Dibiasakan bangun sebelum subuh. Dibiasakan dengar adzan dibawa ke masjid. Dibiasakan kalau sudah adzan televisi harus mati. Dibiasakan. Ya kan? Segera untuk merespon panggilan adzan. Pembiasaan 3 tahun, 10 tahun kita udah menikmati hasilnya. Anak kita 10 tahun, adzan langsung ke masjid, bangun sebelum subuh, nggak perlu dipukul lagi. Bahkan dia yang bangunin kita orang tuanya. Bahkan dia yang bangunin kita kakeknya. Masya Allah. Kita ini dalam kondisi tenang, aman, merdeka begini, kadang-kadang lupa. Saudara-saudara kita di Palestina 10 tahun itu bukan biasa sholat lagi, biasa jihad. Kalau di Palestina karena kondisinya sedang perang, 10 tahun itu bukan lagi biasa sholat para jamaah, tapi sudah biasa jihad. Mereka melempar pakai batu karena kan nggak boleh punya senjata di Palestina, di embargo nggak boleh senjata oleh Israel. Mereka menggunakan batu untuk melempari orang-orang Israel Zionis. Kita alhamdulillah negeri yang aman, dalam kondisi tenang aman begini, ya minimal cucu kita atau anak kita yang 10 tahun ke atas itu kita nikmati terbiasa sholat. Kita nikmati terbiasa hadir di pengajian. Ini kayak anak kita nih. Anaknya Asyarif nih luar biasa. Kita menikmati mereka. Ya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik kemudian nikmat keamanan hilang, jangan sampai. Kita ini alhamdulillah Allah berikan nikmat keamanan, tinggal bagaimana kita gunakan itu ya, untuk mendidik anak-anak kita itu tadi ya. Sehingga perhatian dan rasa kasih sayang yang fitrah manusia itu betul-betul kita optimalkan, bukan hanya kita memperhatikan soal perutnya, pakaiannya, atau untuk kehidupan duniawinya yang kita sebut sebagai sekolah, tapi yang paling utama bagaimana mengantarkan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Maka Islam betul-betul mengapresiasi kita orang tua, apakah kita sebagai ayah, sebagai kakek, atau istri kita sebagai ibu, sebagai pendidik yang Allah berikan rasa sayang. Ketika rasa sayang itu diwujudkan dalam bentuk perhatian, dinilai amal soleh, dinilai ibadah. Masya Allah. Itulah kelebihannya kita menjadi seorang muslim. Jadi menjadi seorang muslim itu ketika kita melaksanakan sesuatu yang sebenarnya itu adalah fitrah kemanusiaan kita, tapi bernilai ibadah. Allah catat lagi sebagai amal soleh, luar biasa. Padahal di mana-mana yang namanya orang tua, yang namanya ayah, kan sudah jadi pemahaman umum bahwa ayah itu memang kewajibannya cari nafkah, suami itu kewajibannya kerja untuk cari duit untuk keluarga. Tapi dalam Islam itu semua dinilai sebagai ibadah, bahkan amal soleh, bahkan dapat menghalangi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka bersyukurlah kita menjadi seorang muslim. Berbahagialah kita menjadi seorang muslim ya. Sesuatu yang sifatnya manusiawi dan normal sebagai manusia, Allah catat sebagai ibadah, bahkan bernilai sebagai sedekah tersendiri. Ya. Lanjut nak. Nah, ini ada bab khusus nih, mencium anak kecil. Ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'a Rabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala,
Dari Ibu Aisyah ia berkata, seorang Baduy itu Arab gunung, ya, datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, atuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum. Apakah kalian mencium anak-anak kalian? Demi Allah kami tidak pernah menciumnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aw amlikulaka an naza'allahu min qalbika rahmah. Sungguh aku tidak mampu mencegah jika ternyata Allah telah mencabut sifat kasih sayang dari hatimu. Jadi begini para jemaah, kalau disebut Baduy itu kan maaf ya, orang kampung pegunungan yang kadang-kadang dari sisi pendidikan mereka sedikit ketinggalan dibandingkan orang-orang Madinah, orang-orang kota. Dari sisi peradaban sedikit ketinggalan dibandingkan orang-orang Madinah, orang-orang kota. Ya, sehingga ketika melihat orang-orang Madinah, orang tuanya mencium anak-anaknya, mereka malah kaget. Kita mah nggak pernah tuh nyium anak. Akhirnya Kanjeng Nabi menegur mereka dengan kata-kata, saya tidak bisa mencegah kalau Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian. Ya. Artinya apa? Ya, mengekspresikan kasih sayang kita kepada anak, kepada keluarga, dalam bentuk mencium mereka, membelai mereka, mengusap kepalanya, itu bernilai ibadah, bernilai amal soleh, bukan hanya merawat rasa sayang, tapi juga bernilai ibadah. Maka jangan segan-segan kalau mangku cucu diciumin, didoakan, dibacain sholawat kalau kakek kita, ya, diciumi, didoakan, ditunjukkan rasa sayang dan kasih kita itu, kemudian didoakan. Demikian juga kepada anak kita. Ini kadang-kadang kita ini karena alasan sibuk kerja, ya, berangkat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Udah begitu Sabtu Ahadnya lembur. Jadi kecuali masa pandemi aja, ketemu anak kadang sebulan sekali aja enggak. Tiba-tiba udah gede aja. Anak tidak pernah ngerasain belayan kasih sayang, apalagi kecupan, apalagi doa. Nah, ini keliru, belum pas. Ya. Jangan sampai pas udah gede anak nanya, "Om siapa?" Padahal bapaknya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.